Shalom Jemaat Eklesia Taman Palem, apa kabar ya minggu yang dahsyat ini? Haleluya, luar biasa di dalam Tuhan kita, amin. Saya percaya kita semua ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan, amin. Haleluya, hari ini kita bersuka cita, apapun yang terjadi, kita percaya Tuhan kita sungguh baik, amin. Mari kita mau mulai ibadah online kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami, untuk segala berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur Bapa kalau pada hari ini kami boleh kembali dalam ibadah online kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau pimpin ibadah kami Bapa dari awal sampai akhir, dan Kau memberkati kami Tuhan dimanapun kami berada. Kami percaya kuasa-Mu yang sempurna bekerja dalam kehidupan kami. Kau yang memberkati kami pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami ingin memuji dan menyembah-Mu Yesus. Kiranya Kau sucikan, kuduskan, layakan kami, urapi kami dengan urapan yang baru daripada-Mu Tuhan. Biar kiranya setiap penyembahan, pujian kami Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Yesus yang baik. Ini kami Tuhan anak-anak-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan kita mau bersyukur sebab Tuhan kita sungguh baik, amin. Haleluya. Mari sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Yeay. Haleluya. Na 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 Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Mari sama-sama kita bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sama-sama kita katakan, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Sama-sama kita mau bersyukur buat Tuhan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Yeay, haleluya. Kita percaya Tuhan kita sungguh baik, amin. Yes, haleluya. Dan sama-sama kita mau katakan ini. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu,
sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Lebih seru lagi kita katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Oh, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Berikan pujian bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita mau bersyukur sebab Tuhan kita baik. Amin. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Rencana-Mu indah bagi setiap kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami bisa terus mengasihi-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari dalam hidupku ini, yes, Tuhan, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh, tapi semua kita mau katakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni.
percaya Tuhan, kasih-Mu selalu ada bagi setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar Bapa, kami ingin merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan setiap firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan merupakan isi hati-Mu bagi setiap jemaat-Mu. Dan kiranya Tuhan Kau juga urapi setiap jemaat yang ada Tuhan, dimanapun kami berada Bapa. Kau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami semakin menyenangkan hati-Mu, semakin berkenan di hadapan-Mu, dan semakin menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati dan urapi kami semua. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Ya saudara, hari ini firman Tuhan mari kita mau baca dalam Matius 22 ayat 34 sampai 40. Matius 22 ayat 34 sampai yang ke-40. Kita bisa lihat di sini ada judul perikopnya, yaitu hukum yang terutama. Saya akan bacakan bagi saudara. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Ya, saudara kasih dalam Tuhan, mungkin dari kita sudah sering mendengar tentang hukum yang terutama, yaitu mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita, dan dengan segenap akal budi kita. Ya, dan yang kedua yaitu mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri sendiri. Nah, ini bicara tentang mengasihi, Bapak Saudara. Firman ini berbicara tentang mengasihi. Yang pertama di sini katakan mengasihi Tuhan Allahmu. Kasihilah Tuhan Allahmu. Mengasihi Tuhan. Bicara kata mengasihi Tuhan, ya kita bisa lihat ada 3 ciri orang yang mengasihi Tuhan. Ada 3 ciri orang yang mengasihi Tuhan. Paling tidak ada 3. Ya. Kita bisa lihat ayatnya di ayat Yohanes 14 ayat yang ke-15. Di sini dikatakan, Yesus mengatakan demikian, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan kemudian pada Yohanes 14 ayat 21 dikatakan juga, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Amin. Nah, dari ayat yang tadi kita baca, Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang perlu kita garis bawahi. Ya, di situ ada kata menuruti, memegang, dan melakukan. Artinya ada 3 ciri orang yang mengasihi Tuhan, yaitu menuruti, memegang, dan melakukan perintah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dalam satu kesempatan, jika Bapak Saudara pernah baca ketika Yesus sedang berkhotbah di Bait Allah, ada para tua-tua dan ada para imam kepala. Nah, di situ Yesus memberikan suatu perumpamaan. Ya, kita bisa lihat di Matius 21 ayat 28 sampai 31. Bunyinya demikian, Bapak Saudara. Apa pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapak, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, jika kita perhatikan kedua anak ini ya, yang pertama itu dia tidak membantah sama sekali. Dia menuruti ayahnya, dia menuruti bapaknya. Dia katakan, baik Bapak,
Ya, dia tidak membantah sama sekali, tapi dia tidak melakukannya. Dan anak yang kedua, dia membantah bapaknya. Ya, ketika suruh pergi ke ladang, pergi ke kebun, yang dia bilang, aku tidak mau. Tetapi akhirnya dia menyesal dan akhirnya melakukannya. Pertanyaannya, manakah yang lebih baik dari kedua anak itu? Tentu bukan keduanya, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang lebih baik adalah ketika anak itu menuruti dan melakukannya. Amin. Saya teringat kalau misalnya lagi khotbah gitu ya, pengkhotbah misalnya berbicara, ya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, amin. Amin. Kita mau mengampuni orang yang bersalah sama kita, amin. Amin. Kita mau melayani Tuhan dengan setia, amin. Amin. Tetapi pada kenyataannya ketika keluar gereja, lupa semuanya, Bapak Saudara. Tidak melakukannya, Bapak Saudara. Yang tadinya mau melayani Tuhan, tidak mau melayani. Ya, yang tadinya mau mengampuni, akhirnya tetap tidak mau mengampuni, Bapak Saudara. Ini, Bapak Saudara, hanya nurut, tapi tidak melakukan, Bapak Saudara. Ya, kalau kita mau mengasihi Tuhan, ya tadi ciri orang yang mengasihi Tuhan, ciri orang mengasihi Tuhan, itu menuruti dan juga melakukan, Bapak Saudara. Bukan hanya menuruti saja, tapi juga melakukan. Amin. Jadi berbahagialah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan yang menuruti dan juga melakukan kehendak Bapa di sorga. Amin. Nah, itu adalah dua ciri orang yang mengasihi Tuhan. Nah, tadi yang ketiga, yang terakhir, yaitu mengasihi Tuhan. Ciri berikutnya adalah memegang perintahnya, Bapak Saudara. Ya, saya teringat ya dulu saya pernah jatuh dari tangga, Bapak Ibu Saudara ya. Di rumah saya kan kamar saya di lantai 2. Ketika itu saya lagi turun, saya mungkin agak ngantuk dan lapar sehingga meleng dan saya jatuh kurang lebih 1-2 anak tangga ya, 2 anak tangga jatuh duduk. Puji Tuhan tidak terlalu parah ya, cuma mengalami shock saat itu badan saya dan saya sempat tidak bisa bernafas sekitar 15 detik ya. Karena susah bernafas sekali, susah bernafas selama 15 detik dan memang seringkali saya naik turun tangga itu terlalu cepat ya, namanya anak muda ya, gesit ya. Dan papa mama saya udah sering memperingatkan saya, naik tangga pelan-pelan, pegangan kalau naik turun tangga ya. Dan saat itu ya saya meleng karena saya tidak pegangan, saya terjatuh, tapi saya sempat langsung pegangan, makanya tidak sampai bawah, cuma di tengah-tengah tangga. Puji Tuhan saya nggak kenapa-napa, Bapak Saudara. Habis itu saya sehat kembali, tidak mengalami cedera yang parah. Nah, saya mau katakan gini, tangga itu kan punya ini ya, punya pegangan tangga, betul ya. Dan pegangan itu bukan hiasan, ya bukan hiasan doang, tapi pegangan itu ya untuk ada fungsinya. Itu dipegang untuk jaga-jaga kalau kita meleng, kepleset, sehingga kita tidak jatuh, betul Bapak Saudara. Nah, sebenarnya dalam kerohanian juga begitu, Bapak Ibu. Ya, dalam hidup kita kadang-kala bisa aja kita kepleset, kita meleng, dan berbahaya sekali kalau kita nggak punya pegangan. Nah, daripada itu, oleh karena itu kita harus punya namanya memegang perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Kita tidak jatuh dalam dosa, Bapak Saudara. Ya, mungkin dalam kehidupan yang akhir-akhir ini mungkin mengalami kesulitan, masa-masa sulit, mungkin ada yang lagi masalah ekonomi, ada yang mengalami masalah kesehatan. Ya, saya mau katakan mungkin ada orang yang bilang, wah gimana tuh, sakit nggak bisa sembuh, wah bahaya deh, wah habis deh semuanya, wah sekarang pekerjaan susah, wah nggak bisa hidup deh, wah. Nah, Bapak Saudara, kalau kita memegang erat firman Tuhan dalam kehidupan kita, memegang erat perintah Tuhan dan janji Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita tidak mudah digoncangkan. Iman kita tidak mudah digoncangkan, yang sehingga membuat kita gampang jatuh dalam dosa, Bapak Saudara. Amin. Itu adalah ciri orang yang mengasihi Tuhan, juga memegang perintah Tuhan. Karena apa? Kita tidak mau jatuh dalam dosa. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita menyakiti hati Tuhan. Itu kita tidak mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita berpegang teguh pada perintah Tuhan. Jadi kita nggak mudah digoyangkan sama orang. Ketika kita lagi susah ekonominya, kita nggak mudah jadi melakukan jual barang yang tidak layak, menipu orang, melakukan penipuan sehingga bisa menguntungkan, biar bisa hidup dan sebagainya.
kita tidak akan melakukan hal itu Bapak Saudara, karena kita berpegang teguh dengan firman Tuhan. Amin. Nah, Tuhan bukan hanya ingin kita tuh cuma menuruti dan melakukan, tapi juga memegang perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Itu ada 3 ciri orang yang mengasihi Tuhan ya: menuruti, melakukan, dan memegang perintah Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Nah, kemudian selanjutnya dalam firman Tuhan dikatakan, tapi ada caranya. Mengasihi Tuhan ada caranya, Bapak Saudara. Tadi kan cirinya, ya kan, melakukan, menuruti, melakukan, memegang. Dan tapi ada caranya, Bapak Saudara. Dikasih tahu caranya, yaitu dengan apa? Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita. Amin. Di sini katakan kata segenap ya. Mungkin ayat ini tuh ada beberapa dalam firman Tuhan, ada dalam kitab Ulangan, Markus, Lukas, dan ada yang menyebutkan dengan segenap kekuatan juga. Jadi ada 4, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Dan mungkin Bapak Saudara sering mendengar juga ada berbagai penafsiran tentang ini. Ada yang orang menafsirkan satu persatu. Tapi saya mau simpulkan satu sederhana Bapak Saudara. Intinya kita mengasihi Tuhan itu harus dengan seluruh keberadaan hidup kita. Harus dengan segenap apa yang kita miliki dari kehidupan kita. Hati, pikiran, kekuatan, akal budi. Semuanya yang kita miliki, kita harus kerahkan untuk mengasihi Tuhan. Ya, jangan setengah-setengah atau bahkan tanpa. Ya kan, kalau kita sering ada yang melakukan tanpa hati, setengah hati. Nah, Tuhan mau kita lakukan segenap hati kita, Bapak Saudara, segenap kekuatan kita. Sehingga misalnya kalau kita melayani Tuhan, misalnya ada orang yang menyakiti kita, kita nggak akan mudah menyerah. Karena apa? Kita dengan segenap hati. Kita tetap mau melayani Tuhan. Ada yang menyakiti, tetap saya mau melayani Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, ya, kita mau tetap benar memegang perintah Tuhan. Ya, mungkin keadaannya mungkin lagi sulit, enggak. Saya mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, Bapak Saudara. Ya, ini caranya kita mengasihi Tuhan sehingga kita tidak mudah menyerah dalam mengasihi Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita, dan segenap akal budi kita, Bapak Saudara. Sehingga ketika kita mengasihi Tuhan, kita tidak cepat menyerah. Kita mengasihi Tuhan, kita berikan segalanya yang kita punya. Sehingga itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, kemudian hukum yang kedua dan yang sama seperti yang pertama, Saudara, karena ini bicara tentang mengasihi. Ya, yang pertama mengasihi Tuhan, yang kedua mengasihi sesama kita. Di sini dikatakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Amin. Ya, ini sangat mudah untuk kita mengerti ya. Mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Artinya apa? Jika ada sesuatu yang kita tidak inginkan, jangan kita lakukan kepada orang lain. Jika kita tidak ingin disakiti, jangan kita menyakiti orang lain. Jika kita tidak ingin dikhianati, jangan kita mengkhianati orang lain. Jika kita tidak ingin dikatakan dengan kata yang kasar, jangan kita berkata kasar dengan orang lain. Jika kita tidak ingin ya diri kita mungkin ditipu, Saudara, jangan kita tipu orang lain. Ya, itu namanya kita mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri sendiri. Jadi jangan kita lakukan sesuatu yang kita tidak mau diperlakukan. Itu namanya kita mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Amin. Nah, itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan dari kedua hukum ini itu tercakup semua, seluruh kitab para nabi, seluruh hukum Taurat. Jadi itu dari banyaknya hukum Taurat yang ada dan seluruh kitab para nabi, itu Tuhan ringkas sedemikian rupa, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Dan yang kedua yaitu mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Itulah yang harus kita pegang sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Saudara. Ya, tadi kita menyanyikan sebuah lagu Sentuh Hatiku, betul? Nah, mungkin sudah ada yang mendengar lagu kisah di balik lagu Sentuh Hatiku. Jadi lagu ini itu didasari refleksi hidup dari seorang gadis, seorang perempuan yang mengalami hal yang sangat tragis ya menurut saya. Di mana gadis ini, perempuan ini, ketika umur 12 tahun itu mengalami
pelecehan seksual, dia diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri selama 15 tahun, dan itu terjadi selama 15 tahun, Bapak Saudara. Dan bahkan dia sempat melahirkan anak dari darah dagingnya ayahnya sendiri. Gitu. Jadi dia mengalami depresi, stres yang berat sekali, sehingga dia mengalami gangguan jiwa dan dia harus dipasung di belakang rumah, Bapak Saudara. Dan ini bukan hal yang mudah, ini hal yang sangat berat, Bapak Ibu. Nah, suatu ketika diceritakan, suatu ketika rantai yang memasung dia itu lepas, Bapak. Dia nggak tahu itu karena karatan atau karena kenapa, dia nggak tahu. Tapi ketika lepas, intinya wanita itu cuma satu hal yang dia ingat. Dia ingin balas dendam ke ayahnya. Dia ingin membunuh bapaknya yang telah menghancurkan masa depannya, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika dia mau berdiri, tiba-tiba di situ Tuhan Yesus menampakkan diri sama dia. Dan Tuhan Yesus berkata, kamu harus mengampuni ayahmu. Dia kaget ketika dia bilang, saya nggak mau. Dia bilang, saya nggak bisa. Gitu. Dia sampai menangis, dia sambil bergumul. Dan ketika itu Tuhan Yesus datang dan memeluk dia. Tuhan Yesus berkata, aku mengasihimu. Dan ketika itu dia hancur, dia bergumul, dan akhirnya dia memutuskan dia mau mengampuni ayahnya. Nah, dari kisah ini ternyata ada sesuatu hal yang berat sekali dalam kehidupannya. Tetapi lagunya sangat memberkati, Bapak Saudara. Kata-kata bait pertama mengatakan, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Dari begitu beratnya masalah yang dia harus hadapi, wanita ini masih bisa berkata, betapa aku mencintai segala yang terjadi dalam kehidupanku. Wow, Bapak Ibu. Saya nggak tahu, mungkin kita mengalami hal-hal yang mungkin nggak sebanding dengan wanita itu. Mungkin nggak separah apa yang dialami perempuan dikisahkan tadi, ya. Atau mungkin ada yang lebih parah. Ternyata kita mengalami hal yang lebih berat dari wanita tersebut, Bapak Ibu Saudara. Tapi intinya saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara, ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun permasalahanmu saat ini, apapun, seberat apapun, sesulit apapun, sesakit apapun yang kau alami pada hari ini, Bapak Ibu Saudara, pada saat ini, saya mau katakan, jangan kita pernah berhenti untuk mengasihi Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Kita harus mengasihi Tuhan. Makanya kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi kita, Bapak Saudara. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin, Bapak Saudara. Kita harus pegang firman Tuhan saat ini. Dan yang kedua tadi, kita harus bisa mengasihi sesama kita. Apapun keadaan yang kita alami, masalah apapun yang dalam kehidupan kita terjadi, Bapak Saudara, dalam kehidupan kita, saya mau katakan, kita harus tetap mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita, Bapak Saudara. Amin. Demikian firman Tuhan, kita harus pegang hukum yang terutama, yaitu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama kita dengan seperti mengasihi diri kita sendiri. Amin. Demikian firman Tuhan, biar kiranya jadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah online kita. Mari kita akan bersatu di dalam doa, dan sekaligus kita akan menerima doa berkat. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan, di mana firman-Mu yang penuh kuasa telah memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Ya Tuhan, yang mendengarkan ibadah online ini, yang mengikuti ibadah online ini, kami bersyukur ya Tuhan. Biarlah dalam segala keadaan apapun, kami tetap mengasihi Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah Tuhan yang hidup. Engkau yang memelihara kami. Engkau yang menolong kami. Engkau yang membela kami. Engkau yang melindungi kami. Dan Engkaulah yang memberkati kami. Maka kami akan selalu ya Tuhan mengasihi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur
untuk semua yang boleh kami terima, kami dengar, kami nikmati ya Tuhan, dan menjadi kekuatan bagi setiap kami ya Bapa. Bapa, kami berdoa ya Tuhan untuk keadaan yang masih ya Tuhan belum diberlakukan ya Tuhan, untuk kelonggaran PSBB maupun hal-hal yang lain, sehingga kami boleh kembali beraktivitas seperti biasa. Tuhan, tolong kiranya Tuhan, beri kami ya Tuhan, khususnya Tuhan, kepada pemerintah Indonesia, negara Indonesia, bangsa Indonesia semua ini ya Tuhan, hikmat-Mu Engkau curahkan Tuhan, apa yang harus dilakukan, apa yang dikerjakan, supaya kami boleh kembali ya Tuhan, beraktivitas seperti biasanya ya Tuhan. Kami boleh kembali beribadah kepadamu ya Tuhan, bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, Engkaulah gembala kami yang baik, yang membaringkan kami di padang yang berbukit hijau, membimbing kami ke air yang tenang. Engkaulah yang menyegarkan jiwa kami. Roh Kudus-Mu yang selalu menghibur kami, menolong kami, mengarahkan kami kepada karakter Kristus yang sempurna. Kami percaya semua, seluruh jemaat GBI Eklesia Taman Palem ya Tuhan, dan seluruh pengurus yang ada, bahkan hamba-Mu, semua yang terkait di dalam gereja-Mu ya Tuhan. Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu membimbing kami, Engkau yang menolong kami, yang memelihara kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dan sekarang saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam surga, berkat kasih sayang, bimbingan, rahmat, pertolongan, pembelaan, damai sejahtera, sukacita, perlindungan daripada kuat kuasa Roh Kudus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai saudara-saudara mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, mari katakan bersama-sama, amin.